Tahun 1995. Lari, Dek! Yuda berteriak dari belakang pada Lina, istrinya, ketika tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki dari sekelompokan orang yang berusaha mengejar mereka mengeluarkan sebuah pistol. Dor! Yuda merasakan sakit yang sangat di pundaknya karena ia terkena tembakan. Sementara dia harus terus berlari. Ia menggunakan tangan kanannya untuk menutupi luka di pundak kirinya. Sementara tangan kirinya ia gunakan untuk menggendong putrinya yang ia dekap di dadanya. Dia terus berlari di belakang istrinya yang juga sedang menggendong putra mereka. Karena ia kehilangan terlalu banyak darah akibat luka di pundaknya, semakin lama penglihatannya mulai ngeblur dan kehilangan arah kemana sang istri berlari. Akhirnya ia sampai di ujung sebuah jurang. Di depannya adalah air terjun yang sebenarnya tidak begitu dalam. Dia terus melihat ke kanan dan juga ke kiri. Dia menemukan sebuah keranjang dari bambu yang tidak jauh dari tempatnya berdiri sekarang. Dia menaruh putri mungilnya di dalam keranjang tersebut dan memberinya sebuah kalung dengan inisial A. Dia juga memakaikan earphone di kedua telinga anaknya. Dia memandangi putri kecilnya itu dalam-dalam dan penuh dengan cinta. Seolah ini adalah terakhir kalinya ia melihat wajah putri mungilnya itu, dan kemudian mencium keningnya. Lalu dia mengambil keranjang itu, dan dia sembunyikan di balik batu besar yang berada tidak jauh dari dirinya. Beruntung bayi perempuan itu masih tertidur pulas, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Sekelompok laki-laki yang memakai jas hitam yang berusaha mengejar mereka tidak tahu tentang bayi perempuan yang digendongannya tadi. Karena telah dikepung, Yuda hanya bisa berdiri di ujung jurang dan ia tidak bisa berkutik. Jika dia sekarang punya pistol, mungkin dia tidak akan berada di posisi seperti ini. Pak Yuda, kamu mau lari kemana sekarang? Hehehe. Seorang laki-laki dengan luka di wajahnya bertanya padanya sambil tersenyum. Siapa yang menyuruhmu? Yuda balik bertanya pada laki-laki tersebut dan tidak menghiraukan pertanyaannya tadi. Kamu sedang menghadapi kematian dan kamu masih bertanya, siapa yang menyuruhku untuk membunuhmu dan juga keluargamu? Laki-laki itu berjalan mendekat ke arahnya dan menodongkan pistolnya tepat di kening Yuda. Sementara anak buahnya yang lain juga mengarahkan pistol mereka ke tubuh Yuda. Yuda tidak dapat bergerak sama sekali di posisi seperti ini. Menurutmu, apakah aku akan memberitahumu siapa yang telah menyuruhku? Laki-laki itu melanjutkan perkataannya. Yuda menatap laki-laki itu dengan tajam. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Meskipun di dalam lubuk hatinya, ia berharap istrinya tidak akan muncul sekarang. Atau paling tidak, di akhir sisa hidupnya, ia berharap istrinya tidak akan melihat seberapa tragis kematiannya. Dor! Dor! Tubuh Yuda terpental ke belakang akibat tembakan yang mengenainya, dan ia jatuh ke air terjun. Sekelompokan orang-orang itu melihat ke bawah, dan mereka berpikir
Yuda tidak mungkin tertolong. Tubuhnya sudah pasti akan terbenam jauh ke dasar sungai. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang itu meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke jalan utama di mana mobil mereka parkir. Terlihat laki-laki yang punya goresan luka di wajahnya mengambil handphone dari saku kantongnya. Kemudian ia menekan beberapa digit nomor. Setelah melakukan beberapa kali panggilan, akhirnya ia terhubung dengan seseorang di seberang sana. "Yuda sudah kubereskan," ucapnya. Sementara Lina, istri Yuda, ia terus berlari masuk ke dalam hutan. Akan tetapi setelah mendengar suara tembakan yang sangat keras, ia menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh ke belakang dan menyadari jika sang suami sudah tidak ada di belakangnya. Tubuhnya mulai bergetar dan ia ketakutan. Ia memanggil-manggil suaminya dengan suara yang lirih. Mas Yuda di mana, Mas?" Lina berjalan mencari dari mana asal suara tembakan itu. Dia masih menggendong putranya. Jika bukan karena putranya, mungkin dia sudah pingsan karena kaget. Membayangkan kehilangan suami tercinta dan juga putrinya akan sangat menyakitkan baginya. Ia tidak mau kehilangan anggota keluarganya lagi. Tak berapa lama, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Di seberang sana, ia melihat sesosok tubuh yang ia kenali. Ya, dia mengenalinya dari postur dan juga baju yang dikenakannya. Tubuh yang tergeletak itu tak lain adalah suaminya. Karena sangat shock, akhirnya dia pingsan. Sang putra juga masih berada di dalam gendongannya. Beberapa saat kemudian, ada beberapa orang penduduk setempat yang menemukan mereka saat mendengar suara bayi menangis. Penduduk desa biasanya memang menggunakan air sungai itu untuk mencuci baju dan juga mandi, karena mereka hidup jauh dari kota dan sedikit tersembunyi dari dunia luar.